Perkenalkan, saya Iin Sosyani Safitri dari Universitas Halu Oleo, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori komunikasi. Namun, saya memilih satu teori komunikasi yang menurut saya menarik untuk dibahas pada video kali ini, yakni teori penetrasi sosial. Sebelum saya melangkah, saya akan menjelaskan dulu bahwa teori penetrasi sosial ini dia itu termasuk dalam komunikasi interpersonal, artinya komunikasi yang dibangun antara individu dengan individu. Dan di dalam teori penetrasi sosial ini ada dua tokoh yang menjelaskan mengenai teori ini. Yang pertama adalah Irwin Altman dan yang kedua adalah Dalmas Taylor. Mereka menjelaskan bahwa hubungan individu itu sangat bervariasi dalam sosial penetrasi mereka. Artinya hubungan itu dapat kita ukur dan kita dapat duga bagaimana perkembangan berikutnya. Namun sebelum saya melangkah ke materi yang lebih dalam, saya akan menjelaskan dulu apa sih sebenarnya teori penetrasi sosial itu. Teori penetrasi sosial. Di dalam teori ini dijelaskan bagaimana pola pengembangan dalam suatu hubungan. Contohnya seperti orang yang sedang PDKT. Orang yang sedang PDKT, mereka awalnya tidak saling mengenal satu sama lain. Dan orang yang sedang PDKT tidak semerta-merta langsung mengatakan bahwa, "Hai, aku pengen kenalan sama kamu, aku suka sama kamu." Tidak semerta-merta bilang langsung ke inti dari pembahasannya. Tidak seperti itu, tapi mereka selalu melalui sebuah tahapan. Baik itu dari superficial atau dari tahapan yang awalnya mereka tidak mengenal satu sama lain, menjadi ke tahapan yang lebih ke intimate atau pembahasan kehubungan yang lebih intim. Nah, di dalam teori penetrasi ini ada 4 tahapan untuk melakukan suatu hubungan kepada orang lain. Tahapan yang pertama adalah tahapan orientasi atau tahapan pengenalan. Nah, di tahapan ini biasanya kita akan diberikan sebuah informasi, tapi informasi yang bersifatnya umum atau tidak terlalu intim. Jika diibaratkan oleh bawang, ini bawang yang berlapis, dia tahapan orientasi ini berada di bagian luar bawang. Artinya yang informasi yang kita dapatkan hanya berupa seperti namanya. Kalau mungkin di era sekarang seperti nama akunnya apa, nama Facebooknya apa, akun IG-nya apa, ataupun pekerjaannya apa, alamatnya di mana. Hanya seperti itu, hanya sebatas informasi yang di luar atau sebatas informasi yang umum saja. Terus tahapan yang kedua ini adalah tahapan pertukaran. Pertukaran atau yang biasa disebut dengan afektif eksploratif. Tahapan afektif ini bisa dibilang tahapan yang mulai menuju ke inti, tapi bukan inti. Jadi dia itu berbagi informasi seperti kesukaannya apa, hobinya apa, suka musik seperti apa, seperti itu. Terus masuk ke dalam tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ini adalah tahapan pertukaran afektif. Tahapan ini merupakan tahapan keterbukaan yang dimana lebih ke pribadi, contohnya seperti bagaimana pengalaman pribadinya dan juga lain sebagainya. Tahapan yang keempat adalah tahapan pertukaran stabil. Dalam tahapan ini kita sudah benar-benar mengenal orang itu. Tahapan ini adalah tahapan intimate atau inti dari suatu hubungan. Kita sudah betul-betul tahu dengan orang itu, kita tahu bagaimana cara pandangnya terhadap sesuatu, kita tahu bagaimana persepsinya terhadap sesuatu, sehingga kita dapat merespon terhadap sesuatu hal yang akan terjadi di kemudian hari. Itulah teori penetrasi sosial. Namun dalam teori penetrasi sosial ini juga mengajarkan layaknya sebuah bawang. Semakin kita kupas bawang tersebut, kita memerlukan effort atau upaya yang lebih untuk mengenal orang lain atau untuk mengupas bawang. Sehingga diibaratkan oleh sebuah bawang, jika kita ingin mengenal orang lain lebih dalam lagi, kita memerlukan effort yang lebih atau upaya yang lebih untuk mengenalnya lebih dalam. Namun perlu diingat bahwa hubungan bersosialisasi merupakan hubungan timbal balik. Artinya,
jika kita ingin mengetahui orang itu lebih dalam, kita harus lebih memberikan informasi, kita harus lebih terbuka agar orang itu juga terbuka kepada kita. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.